Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fakih Ibrahim. Bisa kalian panggil aku Fakih. Dan ini adalah konten pertama aku di YouTube sebagai konten. Insya Allah aku akan membahas tentang gimana sih caranya kita biar tumbuh, bisa berkembang tanpa ragu, bisa berkembang tanpa memikirkan apa perkataan dari orang lain gitu. Dan sebelumnya aku pernah dan udah merintis dari awal konten di Instagram aku. Boleh teman-teman untuk berkunjung silaturahim ke konten Instagram aku yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke teman-teman, kalian pernah mikir gini nggak? Ketika kalian mau berkembang, ketika kalian mau mencoba hal-hal yang baru di dalam hidup kalian, kebanyakan yang bikin nggak percaya diri itu, kebanyakan yang bikin kalian ragu buat melangkah ke depannya pasti dari orang-orang dekat, pasti dari omongan orang-orang terdekat kalian. Mereka berpikir, apakah kamu bisa untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang jadi yang lebih baik. Kebanyakannya kayak gitu. Tapi coba-coba teman-teman pikir seperti ini. Kalau kita mau berubah, mau berkembang, mau lebih bervalue di dalam diri kita ini, kalau kita ngedengerin perkataan orang lain, kalau kita mematokkan perkataan orang lain sebagai tujuan kita, sebagai tujuan hidup kita. Nah, apakah dengan kita memikirkan orang lain ini, kita bisa terus grow? Jadi kayak orang lain ini tuh kayak sebagai kendali kita. Kita mau ini dikendaliin sama orang ini. Kamu mendingan gini aja, kata orang lain tuh. Alhasil kita ngikutin apa yang orang ini ngomong. Nah, kalau udah seperti itu, percayalah, kita nggak bisa berkembang dengan apa yang kita mau, teman-teman. Hidup ini cuma ada dua pilihan. Kita mau tumbuh, kita mau berkembang, dengerin diri sendiri, dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Atau kita milih buat dengerin omongan orang banyak. Kita minta saran ke banyak orang. Kita minta pendapat ke orang banyak. Lalu kita hanya berpaku terhadap saran dan tanggapan orang lain. Ya, syukur-syukur tanggapan orang lain ini baik untuk kita, baik untuk kedepannya kita. Nah, kalau tanggapan orang lain terhadap kita buruk, misalnya, seperti contoh, kamu lebih baik udah jadi kamu yang sekarang. Nggak, nggak perlu yang aneh-aneh. Nggak perlu bikin-bikin perkembangan-perkembangan konten segala macam. Misalnya ada yang seperti itu. Nah, coba kalau kita jadikan omongan orang lain sebagai tujuan hidup kita. Orang A ngomongnya A, orang B ngomongnya B, orang C ngomongnya C, terus sampai Z. Nah, kalau kita mau menggapai tujuan omongan orang ini salah satu, tujuan A kita harus gapai, B kita harus gapai, C, D sampai Z. Kita harus gapai semuanya. Alhasil, di tengah perkembangan kita gagal fokus. Kita nggak bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan kita. Udahlah, kalau kita mau bertumbuh sesuai dengan diri kita. Dan teman-teman pasti kalian pernah berpikir seperti ini. Kalau kita berubah, apakah dunia akan berubah? Kalau kita jadi ini, apakah dunia pun akan jadi seperti ini? Jawabannya ada pada pikiran kita sendiri. Toh aslinya, kalau kita pun jadi orang sukses, dunia ya tetap seperti itu aja. Yang berubah itu kehidupan kita, bukan dunianya. Kita mau melangkah lebih awal,
dunia pun nggak bakal berubah. Kalau kita sudah sukses, dunia pun nggak bakalan berubah. Yang berubah itu adalah kehidupan kita dan bagaimana cara kita menghadapi dunia ini, gitu teman-teman. Dan kebanyakan dari kita itu udah overthinking duluan sama omongan-omongan orang lain. Ya padahal kalau kita mau berubah, mau kita mau jalan, misalnya kita mau bikin konten di tengah keramaian, kita malu diliatin banyak orang. Tapi sebenarnya tuh orang nggak bakal ngeliatin kita, orang nggak bakalan merhatiin terus ke kita. Ya mereka merhatiin, tapi mungkin 5 menit ke depan atau 10 menit atau 1 hari paling lama mereka juga bakal lupa. Dan emang nggak sepenting itu kita di kehidupan orang lain. Kita aja nggak mau mikirin orang lain tuh. Ya, kita ngeliat orang aneh. Saat itu juga kita mikirin, ih orang kenapa ya ini aneh? Ih orang nggak bener nih. Nah, mungkin 1 jam ke depan atau 2 jam, 10 jam atau 1 hari ke depan, kita bakal lupa sama orang yang kita omongin itu. Sama juga kayak orang lain terhadap kita. Kita mau bikin apapun sesuai keinginan kita. Orang lain juga nggak ada yang peduli berkelanjutan. Nggak peduli berkelanjutan. Mungkin sehari 2 hari peduli. Dan percaya teman-teman, mau sedekat apapun teman, pasti pasti yang jadi penolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena yang karena diri kita lah yang peka terhadap dirinya sendiri. Orang lain, teman kita pun ada urusannya sendiri, keluarga kita pun ada urusannya sendiri. Dan satu-satunya harapan buat kita untuk bisa ditolong adalah dengan diri kita sendiri, dengan kita investasi dari sekarang. Kita berubah, kita berkembang pelan-pelan, dan hasilnya nanti akan kita tuai di masa depan nanti. Dan teman-teman, kalau kalian masih dengerin cerita ini sampai di pertengahan ini, aku mau cerita tentang pengalamanku pribadi dalam menjalani dunia sosial media, dunia konten kreator ini. Ya, awalnya aku eh, memang ada niatan mau jadi konten kreator, mau jadi seorang yang aktif di sosial media, tapi rasa ini baru tumbuh ketika saat setengah tahun sebelum aku mulai. Dan dari kecil nggak ada yang namanya pengen jadi konten kreator, belum kenal namanya sosial media, nggak ada. Dari kecil namanya ingin jadi konten kreator. Nah, keinginan buat jadi konten kreator itu setengah tahun kurang lebih sebelum aku mulai. Nah, di awal-awal aku mulai itu memang nggak mudah, nggak bisa langsung grow, nggak bisa langsung up gitu. Pasti ada step by step. Ibaratkan tangga, kita mau naik ke lantai 2, kita harus melewati satu persatu tangga dulu untuk mencapai ke lantai 2-nya. Nah, begitu juga dengan perkembangan kita. Dulu saat aku mulai ngonten, saat aku mulai merintis sebagai konten kreator, banyak banyak omongan-omongan, sindiran-sindiran dari teman-teman, khususnya dari teman-teman yang mungkin nggak terlalu dekat sama aku. Mungkin mereka menganggapnya, ih ngapain sih si Faki mau jadi sok-sokan jadi konten kreator. Mungkin mereka mikirnya gini, wah gua nggak boleh kalah nih dari si Faki. Wah gua nggak boleh keduluan sama si Faki. Faki nggak boleh di atas gua. Nah, mereka mikirnya pasti gitu, pasti begitu. Dan setelah aku pikir-pikir, kalau aku terus dengerin omongan mereka, dengerin apa kata mereka, cacian mereka, ejekan mereka, mungkin aku nggak bakalan sampai di titik ini, nggak bakalan sampai bisa berani ngomong di depan kamera seperti ini. Dulu aku pas awal-awal itu
memang agak berat buat ngomong di depan kamera tuh. Tangan gemeteran ketika pertama kali mencet tombol upload di Instagram itu kayak harus mikir 10 kali bahkan lebih ya. Bahkan setelah di-upload pun aku mikir lagi, aduh diiniin gak ya? Banyak yang ngira cari validasi gak ya? Banyak yang ngira ini gak, ngira itu gak. Itulah pikiran di masa-masa awal. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mereka pun bakalan lupa. Teman-teman tuh bakalan lupa apa yang kita jalani, apa yang kita lalui sekarang. Nah, faktanya ketika kita sudah menjalani itu, banyak orang baru yang datang untuk mensupport kita. Banyak orang yang belum kita kenal awalnya datang support kita. Dan kebanyakan seperti itu. Orang-orang yang dekat sama kita mulai sedikit demi sedikit menjauh dari kita. Bukan karena mereka nggak peduli, bukan karena mereka nggak mau dekat-dekat lagi sama kita karena udah beda level, bukan. Karena mereka ya masih ada tujuan hidup mereka masing-masing. Mereka mau ngurusin kehidupan mereka masing-masing. Dan sedikit nggak peduli gitu sama kehidupan aku. Yang bikin aku semangat adalah ketika lagi di bawahnya, mental down-downnya itu, banyak orang-orang baru, banyak orang-orang yang emang baru aku kenal, itu berdatangan ke dalam hidupku. Dan mereka memberikan semangat lewat komentar, lewat DM, lewat like, lewat viewers yang semakin hari semakin memuncak. Seperti itu. Ketika kamu berubah, dunia yang segede ini pun nggak akan ikut berubah. Tapi ada satu dunia yang ikut berubah bersama kamu. Apa itu? Yaitu adalah dunia kecil yang ada di dalam diri kamu. Dunia kecil yang ada di dalam hati kamu itu ikut membesar seiring perkembangannya kamu. Terus dunia dari sudut pandang kamu. Kamu memandang dunia ini seperti apa? Kamu bisa menyelesaikan masalah di dunia ini seperti apa? Kamu bisa melewati rintangan di dunia ini seperti apa dengan cara pikir kamu. Itu dunia yang paling penting. Karena kalau dunia kecil ini berubah, cara kamu berjalan di dunia pun ikut berubah seiring berubahnya pikiran kamu, berubahnya cara pola pikir kamu. Dan kalau memangnya kamu mau berubah mulai saat ini, ayo berubah bersamaku. Kita bersama-sama untuk berubah. Biar apa? Biar kita buktikan pada orang-orang banyak bahwasanya kita bisa. Bahwasanya kita mampu untuk merubah diri kita sendiri. Dan kita mampu merubah pola pikir kita ketika menyelesaikan masalah di dunia ini. Ayo sama-sama kita berubah. Dan kalau kamu nonton video ini sampai akhir, aku percaya kamu yang nonton video ini sampai akhir, pasti kamu ada di dalam fase ingin berubah, tapi nggak tahu gimana caranya, tapi nggak tahu gimana step by stepnya, tapi nggak tahu gimana cara melangkah dari langkah awal menuju kesuksesan terbesar. Memang, kesuksesan terbesar itu nggak tiba-tiba muncul, nggak tiba-tiba bisa besar. Kesuksesan itu bisa muncul karena ada langkah kecil. Jadi kita jangan sepelekan hal-hal kecil yang kedepannya bisa merubah hidup kita. Kalau kamu mau berubah juga, coba tulis di kolom komentar, aku mau mulai dari diriku dulu. Biar sama-sama kita tahu, biar sama-sama kita bersama-sama menggandeng semuanya, biar sama-sama kita tumbuh bareng, biar sama-sama kita bisa saling ngingetin satu sama lain. Sekian dari aku, see you next time, bye-bye.